Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Uswatun Hasanah. Sesuai dengan nama masjidnya, mudah-mudahan kita semua ini sebagai uswatun hasanah. Karena kita juga umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Hanya barangkali uswatun hasanah yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan uswatun hasanah yang kita miliki. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswatun hasanah itu bimbingannya langsung in huwa illa wahyu yuha, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita menjadi uswatun hasanah yang membimbingnya siapa? Tentunya yang membimbing kita adalah ya tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah dibimbing oleh malaikat Jibril, kita dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah kita. Alhamdulillah, di pagi yang suasananya berbeda barangkali Pak ya, setelah diguyur dengan hujan cukup besar, di lingkungan masjid juga sarek-sarek tinggal. Tapi ini sebuah usaha yang kita sedang usahakan untuk menjadi yang terbaik di dalam mengarungi kehidupan ini. Karena kita sama-sama paham betul untuk menjadi yang terbaik itu tidak dengan serta-merta. Sampai seorang anak kiai pun tidak dengan serta-merta jadi kiai, ya gitu. Tidak. Harus ada usaha yang kita lakukan. Makanya ya sekelahir Allah menyebutkannya dengan kalimat kuntum khairun. Nah itu, jadi menjadi yang terbaik itu harus diikhtiarkan. Salah satu ikhtiar kita bangun di waktu subuh, bahkan ada juga yang bangun di sepertiga malam. Itu salah satu ikhtiar yang kita lakukan untuk menjadi yang terbaik. Namun kalau kita mencoba untuk memahami sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah SAW pada waktu itu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Disampaikan oleh malaikat Jibril pada waktu itu, yang pertama kali dibangun oleh malaikat Jibril adalah paradigma, cara berpikir. Ini juga menjadi persoalan di tengah-tengah kita saat sekarang ini. Banyak sekali kaum muslim, kaum mukmin, cara berpikirnya itu tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah sendiri pun telah menyatakan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Maka paradigma yang kita bentuk, yang kita bangun adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana pribadi-pribadi kita itu menjadi sosok yang memberikan rahmat, kasih sayang
pada seluruh apa yang ada di lingkungan kita. Apalagi sama-sama kita sudah tahu ibadah sholat salah satu poin sebelum kita akhiri, kita harus menjadi rahmat bagi lingkungan. Sebelum kita akhiri sholat kan kita harus membuat sebuah komitmen tentang kepedulian, menjadi rahmat bagi lingkungan kita. Keselamatan buat engkau wahai saudaraku yang ada di sebelah kanan, keselamatan buat engkau wahai saudaraku yang ada di sebelah kiri. Masya Allah, luar biasa. Makanya tidak heran saat ini berbondong-bondong orang-orang yang tadinya membenci Islam, mereka melihat ternyata Islam yang selama ini didiskreditkan sebagai agama ekstrem, radikal, teroris, ternyata tidak terbukti sama sekali. Ketika Islam diaktualisasikan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, lewat ibadah sholat saja itu sudah membuktikan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Maka oleh karena itulah, hadirin Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita sekarang sudah memasuki bulan apa Pak? Begitu ditanya tentang bulan Hijriah teh searchingnya agak lama. Tuh bulan apa ini sekarang Pak? Sekarang kita sudah masuk bulan Jumadil Awal. Apa ya? Jumadil Awal, tanggalnya tanggal 12 ya. Ibu-ibu mah ingat Bu, Pak? Itu. Karena selalu ibu-ibu membandingkan dengan bulan Hijriah. Kenapa? Nah, sekarang ini sudah masuk di penghujung bulan Masehi, tanggung bulan katanya gitu. Jadi ibu membandingkan di situ biar gampang hitungnya katanya gitu. Insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di bulan Jumadil Awal ini ada peristiwa ya pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Nah ini di bulan ini diingatkan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang sebuah proses pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Kalau Rasulullah SAW pada waktu itu telah menikah dengan Khadijah, yang dibayangkan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu adalah bahwa rumah tangga merupakan miniaturnya sebuah negara. Jadi rumah tangga itu adalah miniaturnya sebuah negara. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah proses pernikahan yang sama-sama kita sudah jalani. Kita tahu paling tidak ada 3 yang harus kita bangun di sini. Yang pertama, apa yang menjadi motivasi kita berumah tangga? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa target yang kita hendak capai ketika kita berumah tangga? Yang terakhir ditutup dengan apa sih sebenarnya tujuan berumah tangga? Yang menjadi motivasi dalam membangun rumah tangga adalah melaksanakan perintah Allah. Ini yang harus menjadi landasan kita menikah. Melaksanakan perintah Allah. Karena nikah merupakan syariat Islam. Ketika kita sudah pahami bahwa menikah itu merupakan syariat Islam, ini luar biasa Pak. Sesuai dengan tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini, syuhada sesungguhnya hidup di sisi Allah dan Allah berikan rezeki kepadanya. Syuhada itu adalah orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu ya kala dia berjuang seperti saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian ada juga orang yang berjuang
Di dalam mati syahid itu, masuk dalam kategori mati syahid adalah orang-orang yang berjuang mencari ilmu, seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah kemudian diniatkan mencari ilmu, fahuwa, maka orang tersebut sesungguhnya adalah fi sabilillah, dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika orang yang berperang mati syahid, orang yang mencari ilmu pun ketika dia mati syahid, hatta yarji'ah, kata Rasulullah, sampai mereka kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Sebagaimana orang yang berperang tadi, keluar bertempur, kemudian dia kembali. Ketika bertempur mati syahid. Kita juga begitu sama. Kalau lihat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah begitu. Sehingga betapa pentingnya kita berjuang. Bahkan di dalam Al-Quran itu sampai dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan semuanya ikut berperang, jangan semuanya ikut berperang, kata Allah. Harus ada sebagiannya apa? Thalabul ilmi, belajar. Kenapa belajar ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Nah, ini persoalan yang kita hadapi pula di tengah-tengah umat Islam saat sekarang ini. Ketika umat Islam tidak memahami konsepsi Islam secara utuh, maka yang terjadi perbedaan pendapat yang mengkerucut pada pertikaian. Kan itu yang terjadi. Salah satu contoh misalnya, kebetulan ini masih hangat Pak ya. Saya baru selesai mengikuti acara sertifikasi pembimbing haji selama 8 hari. Terjadi perdebatan yang cukup sengit pelaksanaan ibadah haji itu Pak. Kenapa? Karena yang namanya ibadah, jangankan haji, sholat saja dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu terjadi perdebatan, terjadi ikhtilaf, ya kan? Makanya tidak heran kalau Rasulullah SAW menyatakan pada dirinya ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang harus dikedepankan. Akhlak, betapa pentingnya ini. Makanya sampai Rasulullah pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana tidak disebutkan untuk menyempurnakan ibadah manusia, tapi menyempurnakan akhlak manusia. Ini luar biasa. Maka oleh karenanya betapa pentingnya kita melakukan ibadah merupakan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya beribadah itu adalah sebuah jawantah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang ibadahnya bagus itu dikategorikan oleh Rasulullah SAW ayul a'mal, yaitu yang selalu mengedepankan atau mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang bagus. Berarti sholat misalnya. Yang bagus itu adalah selalu di awal waktu. Dari ibadah sholat itu ketika diimplementasikan ke praktek amalan yang lain, ternyata yang bagus adalah di awal waktu. Seorang ibu yang tukang bikin kue, itu ada yang mesen kue, ya kan gitu ya. Bu, bisa nggak saya pesan kue, ya bentuknya seperti ini. Oh bisa, tapi saya minta nanti jam 5 beres. Oh bisa, gitu aja. Tapi apa yang terjadi ketika tidak sesuai dengan yang telah dikomitmenkan tadi, jam 5 beres,
ternyata jam 5 belum juga beres. Ternyata setengah 6 juga belum beres, jam 6 juga belum beres. Kira-kira apa yang terjadi Pak oleh si pemesan tadi? Yang pasti kecewa, iya kan? Yang pasti kecewa. Tapi kita tidak pernah berpikir sedikit pun tentang kekecewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah berpikir tentang kekecewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, pemberi kenikmatan yang luar biasa. Ketika kita diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lalaikan itu. Betapa kecewanya kita. Mesen sesuatu ternyata tidak ditepati. Ya. Inilah nampaknya yang harus bisa kita bangun dalam diri kita masing-masing, bahwa bagaimanapun Allahu ghayatuna, Allah is priority. Allah harus selalu menjadi prioritas utama kita. Andaikan orang-orang yang beriman, kaum muslimin, menempatkan Allah is priority, Allah sebagai prioritas utama kita, insya Allah perbedaan pendapat menjadi rahmat di situ. Pasti perbedaan pendapat menjadi rahmat. Tapi ketika tidak menjadikan Allah sebagai prioritas utamanya, kan ada dua Pak yang Allah titipkan dalam jiwa kita. Yang pertama adalah syariat. Syariat itu adalah menempatkan Allah di atas segalanya, itu syariat namanya. Yang kedua, Allah titipkan kepada kita yang namanya syahwat. Nah, ini persoalan. Ketika kita tidak mampu menempatkan Allah di atas segalanya sebagai syariat, maka yang muncul adalah syahwat. Syahwat. Jangankan di luar, dalam rumah tangga saja misalnya. Kalau kita lebih mengedepankan syahwat daripada syariat, kira-kira apa yang terjadi Pak dalam rumah tangga itu? Yang ada adalah nafsi-nafsi, lu gue, terserah. Kebayang coba Pak, kalau dalam rumah tangga sudah membuat statement, silakanlah mama, papa. Kebayang rumah tangga kalau diciptakan seperti itu. Kalau tadi Rasulullah memberikan sebuah gambaran rumah tangga adalah miniaturnya negara, ya kita tengok saja rumah tangga kita itu. Kita tinggal tengok rumah tangga kita. Makanya Rasulullah memberikan sebuah statement di situ dalam membangun keluarga, rumah tangga. Yang pertama kali yang menjadi motivasi adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam membangun rumah tangga pun kalau Allah yang menjadi tadi ya tujuan, Allahu ghayatuna, maka ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, ya Pak ya, langsung yang connect itu adalah utamakan perintah Allah. Iya, dalam rumah tangga begitu. Ketika terjadi perselisihan, yang namanya beda kepala pasti, beda keinginan, itu sudah pasti. Makanya pada saat itu yang kita selalu ingat adalah, kalau saya sering membahasakan, syariat Allah itu adalah top mind kita. Yang ada di kepala kita yang paling atas itu adalah tentang syariat tadi. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus menjadi prioritas kita. Saking pentingnya syariat Allah itu, ketika kita berada dalam perjalanan, maka Allah perintahkan kita untuk mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Difasilitasilah kita dengan jamak dan qashar. Jadi makna jamak dan qashar di sini bukan hanya sekedar keringanan yang Allah berikan sehingga kita jadi ringan-ringankan. Tenang aja lah, tidak bisa dijamak dan qashar. Nah, ini salah. Justru Allah memfasilitasi jamak qashar kepada kita, bahwa Allah itu is priority tadi, pengen diutamakan. Kalau sekiranya kita nih tahu hitung-hitungannya,
nggak akan mungkin nih keburu sholat asar di awal waktu begitu. Jadi prioritasnya itu adalah ayul a'mal, nggak mungkin nih, maka tariklah sholat asar itu di waktu zuhur, jamaah takdim. Kan gitu yang diajarkan kita. Nah, termasuk ketika kita membangun rumah tangga pun demikian. Terjadi perselisihan antara suami dan istri, punya kehayang masing-masing, sudah pasti kan itu. Suami keinginannya itu menggunakan logika, istri keinginannya menggunakan syuur, perasaan, kan itu ya, spiritualnya yang muncul. Kapan bisa ketemunya, Pak? Bisa ketemu, tapi nggak pernah nyambung. Itu persoalannya kan ya. Maka bagaimanapun intelektual dan spiritual itu harus disambungkan. Yang menjadi alat sambungnya adalah syariah tadi. Kalau yang menjadi alat sambungnya adalah syariat, insya Allah terkuncilah yang namanya syahwat. Tapi kalau yang menjadi alat sambungnya adalah syahwat, maka retaklah di situ terjadi. Keretakan terjadi. Maka oleh karenanya, Bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat Al-Qur'an, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, andaikan dia mati, sesungguhnya dia mati syahid. Dia layak mendapatkan gelar syuhada. Nah, itu orang yang mati syahid. Kapan waktunya, dimanapun dan kapanpun kita bisa mendapatkan mati syahid. Karena mati syahid itu berujung pada husnul khatimah. Nah, berujung pada husnul khatimah. Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan kepada kita di bulan Jumadil Awal ini satu kalimat yang dikemukakan oleh Allah di satu ayat ini, ya ayyuhallazina amanu. Allah sampaikan secara spesifik hanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, Bapak Ibu, kalau seruannya itu ya ayyuhallazina amanu, itu hanya berlaku pada orang-orang yang beriman saja. Muslim beriman atau tidak? Emang ada muslim yang tidak beriman, Pak? Banyak. Hanya sebatas legal formal. Kata Rasulullah 14 abad yang lalu, ya'ti ala ummati zamanun, kata Rasulullah, nanti akan datang suatu zaman di mana kondisi umat Islam itu ilal ismun, hanya sebatas legal formal belaka. Nah ini. Kemudian kata Rasulullah, kalau Islam itu hanya sebatas legal formal, maka yang terjadi adalah wayabqa minal Qur'an ila rosmun. Al-Quran hanya sebatas tulisan di hadapan orang-orang yang menjadikan Islam hanya legal formal. Tidak menjadi rujukan Al-Quran itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an hudan linnas. Dengan gitu jelas sekali. Allah turunkan Al-Qur'an itu sebagai rujukan, petunjuk, referensi. Kan hudan itu artinya itu. Referensi, rujukan, petunjuk, itu kan maknanya dari hudan. Ketika kita melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan, termasuk dalam membangun rumah tangga tadi, apakah kita menjadikan Al-Quran ini sebagai rujukan kita dalam membangun rumah tangga? Apakah kita menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk? Jangan sampai rumah tangga kita
Suami kemana, istri kemana, anak kemana, kan gitu ya. Maka Al-Quran inilah sebagai petunjuknya. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita dalam berbagai aktivitas. Karena Al-Quran ini sebagai penyempurna terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Makanya kalimat-kalimat yang termaktub dalam Zabur ada di dalam Al-Quran. Kalimat-kalimat yang termaktub di dalam Injil ada dalam Al-Quran. Termasuk salah satu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dalam Injil itu dituliskan setelah Nabi Isa itu maka akan ada penutup nabi, khataman nabiyyin. Siapakah dia? Mahwal ismul Ahmad. Dia adalah Ahmad. Siapa yang dimaksud sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kutipan dari Injil. Tapi kenapa kok setelah dilihat Injil yang sekarang nggak ada kalimat itu? Ya, berarti ada sesuatu yang dihilangkan. Jadi ada Al-Quran itu, Pak. Makanya disebut Al-Quran itu adalah burhanun mubinan. Al-Quran ini ada sebagai batu uji terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Taurat, Zabur, Injil itu diujinya melalui Al-Quranul Karim. Ketika kalimat-kalimat Taurat, Zabur, dan Injil itu dimasukkan ke dalam Al-Quranul Karim, dan itulah kalimat yang sesungguhnya. Karena Al-Quran itu sebagai batu uji. Ketika tidak termaktub di dalam Al-Quranul Karim, terjadi ada penyimpangan di sana. Makanya yang disebut dengan kitab suci itu sekarang hanya Al-Quran. Kitab-kitab yang lain itu sudah terkontaminasi. Maka tidak lagi masuk kategori kitab suci yang sebelum Al-Quran itu sekarang sudah terkontaminasi. Semuanya itu, mau Taurat, Zabur, dan Injil itu sudah terkontaminasi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal kan kitab itu Allah yang menurunkan. Bisa terjadi pada Al-Quran. Namun berkenaan dengan Al-Quran ini ada kalimat secara spesifik disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kitab yang lain nggak ada kalimat ini, Pak. Di Taurat, Zabur, Injil itu tidak ada statement ini. Kalau Al-Quran ada, inna nahnu nazzalna zikra, sesungguhnya kami yang menurunkan kitab Al-Quran ini, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula lah yang akan menjaga dan memeliharanya. Tuh. Di Taurat nggak ada kalimat itu. Aku yang turunkan Al-Quran dan aku yang memelihara, nggak ada kalimat itu. Aku yang menurunkan Zabur, Injil, dan aku yang memelihara, nggak ada kalimat itu. Makanya tidak heran kitab-kitab terdahulu itu terkontaminasi dengan tadi pola pikir pendahulunya, rahib-rahibnya masuk di dalamnya, di situ terkontaminasi sehingga tidak murni lagi. Ya kalau sudah dicampur berarti kan udah bukan murni namanya, Pak, ya. Kan itu. Dulu mah ada istilah bensin 2 tak. Ada bensin 2 tak. Bensin 2 tak berarti udah dicampur ya. Entah campurannya apa. Apakah campuran oli, minyak tanah kalau dulu gitu ya. Nah, yang namanya murni tidak tercampur sama sekali. Nah, Al-Quran dari mulai diturunkan 14 abad yang lalu ila yaumil kiamah, sampai datangnya hari kiamat, tidak terkontaminasi. Kenapa? Karena ada statement dari Allah, kami yang akan menjaga dan memeliharanya. Bapak pernah ingat tahun 70-an yang lalu Jepang mencetak Al-Quran sebanyak 6 juta eksemplar, disebar di Asia termasuk ke Indonesia. Itu dirubah-rubah, Pak. Pernah Jepang itu mencetak Al-Quran, Pak, dirubah-rubah. Yang fathah jadi domah,
Ada yang fathah jadi kasroh. Kalau fathah dengan dhammah yang di awal itu dirubah, harusnya fathah misalnya, ya. Laqad khalaqnal insan, kan gitu. Khalaqa itu pakai fathah, depannya kan kha, kan gitu. Ketika dirubah jadi khuliqa atau khuliqa, kan gitu. Khulaqa, kalau fathah itu artinya isim fa'il, kalimat aktif yang mengerjakan, yang menciptakan, kan gitu. Khalaqa. Tapi ketika dirubah jadi khulaqa atau khuliqa, depannya dirubah jadi dhammah, jadi apa Pak artinya? Yang diciptakan. Kan jadi berubah. Artinya beda jauh. Jepang pada waktu itu mencetak Al-Quran, barisnya itu dirubah-rubah Pak. Yang harusnya khalaqa jadi khulaqa. Maksudnya khalaqa itu kan Allah sebagai pencipta, khaliq, ya kan? Isim fa'il itu khaliq, pencipta. Tapi ketika dirubah jadi khuliq, jadi makhluk yang diciptakan. Rubah-rubah. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, aku yang menurunkan dan aku pula yang akan menjaganya, akhirnya apa? Ketahuan. Ya. Kenapa Al-Quran begini? Kalimatnya berbeda, ketahuan, dimusnahkan. Saya sudah. Ini janji Allah Pak. Makanya ila yaumil qiyamah Al-Quran tidak akan mungkin ada yang bisa memalsukan, merubah, itu tidak akan mungkin. Nah, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya bagaimana kita mencoba di bulan Jumadil Awal ini, diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa pernikahannya Rasulullah dengan Khadijah. Secara tidak langsung mengingatkan pada diri kita masing-masing, rumah tangga yang kita bangun itu atas dasar motivasinya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang menjadi landasan, saya menikah itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dalam membangun rumah tangga mengikuti apa maunya Allah, bukan apa maunya syahwat. Nah ini Pak ya, Masya Allah, nikmat Pak berumah tangga kalau yang dikedepankan syariat Pak, nikmat. Tapi kalau berumah tangga yang dikedepankan syahwat, sudahlah. Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dalam sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah membangun rumah tangganya itu, Masya Allah, itu luar biasa. Kenapa? Karena syariat tadi yang dikedepankan, bukannya syahwat. Nah, kemudian yang kedua, dalam membangun rumah tangga yang menjadi motivasinya pertama tadi adalah melaksanakan perintah Allah, yang keduanya ada target yang hendak dicapai. Apa tak target berumah tangga apa Pak? Litaskunu ilaiha. Itu kan targetnya kan itu Pak, bahwa kita berumah tangga itu ingin bahagia bersamanya Pak. Kan itu target berumah tangga, ingin bahagia bersamanya. Tapi yang sering kali terjadi pakai truk. Iya, kenapa? Tadi kembali lagi, yang menjadi orientasinya tadi bukan melaksanakan perintah Allah, tidak mengikuti maunya Allah, yang diikuti adalah apakah maunya syahwat kita. Apa maunya syahwat kita? Nah sementara kita pengen mati dalam keadaan husnul khotimah, mati syahid. Orang yang mati syahid itu adalah orang yang selalu mengedepankan Allahu ghayatuna. Allah ini. Orang yang mati syahid itu Allah. Pernah terjadi pertempuran di zaman Rasulullah SAW. Kemudian salah seorang sahabat terbunuh dalam pertempuran itu. Kemudian sahabat langsung mendekati Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, si fulan syahid. Apa jawab Rasulullah? Tidak, dia tidak syahid, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, benar aku menyaksikan
Dia berperang itu, kemudian dia terbunuh. Kata Rasulullah, dia tidak syahid. Aku yang menyaksikan pada saat dia terkena anak panah perutnya itu, dia belum mati. Namun dia tidak tahan dengan rasa sakit, maka diurek-urek perutnya itu sampai dia mati. Sehingga dia mati bunuh diri. Tuh Pak, luar biasa, lagi perang ini tuh Pak. Orang lain lihat mati, dia menonton, oh perangnya itu luar biasa, semangatnya itu berperang. Tapi ternyata dia terkena anak panah, mati. Tapi kata Rasul, dia tidak mati syahid. Justru dia mati dalam keadaan kekafiran. Karena bunuh diri. Masya Allah. Tuh Pak, luar biasa sampai seperti itu. Bagaimana lagi dengan kita? Ya. Perjuangan yang kita lakukan dalam membangun rumah tangga ini kan butuh perjuangan Pak. Maka yang kita kedepankan syariat atau syahwat. Nah ini, suami mengedepankan syahwat, istri mengedepankan syahwat. Pertempuran yang berujung pada apa Pak kalau syahwat yang dikedepankan Pak? Iya itu kan ya. Itu luar biasa Pak ya. Betapa pentingnya nih. Kita masih ingat Pak, pada saat penciptaan manusia pertama diprotes. Allah boleh menggunakan bahasa protes ya. Jadi Allah ketika menciptakan makhluk pertama Adam itu diprotes oleh malaikat Pak. Bayangkan malaikat protes. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai Allah, Engkau ingin menjadikan khalifah di permukaan bumi ini, yaitu manusia. Kalau lihat unsur-unsur penciptaan manusia yang Engkau bekali dengan syahwat, nah ya, yufsidu fiha wa yasfikut dima. Itu kata malaikat. Kecenderungan syahwat adalah yufsid, merusak. Wa yasfikut dima, saling bertikai sehingga bertumpahan darah, saling bunuh-membunuh gitu Pak bahasanya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sudahlah ya Allah, enggak usah lagi nyiptakan manusia gitu malaikat Pak. Kalau unsur manusia yang dibekali dengan syahwat tadi akhirnya bertikai senangnya, bermusuh-musuhan kan gitu. Yufsid ya Tuhan. Sementara kami wahai Allah dari semenjak Kau ciptakan sampai sekarang tidak pernah itu merusak, saling bertikai, nggak pernah. Kenapa Pak malaikat nggak pernah bertikai Pak? Karena tidak dibekali syahwat malaikat itu. Allah tidak bekali syahwat malaikat. Makanya nggak ada istilah perang ribut malaikat kan gitu ya. Malaikat Israel mau mencabut nyawa, kata malaikat Jibril, enggak, biar saya aja yang nyabut. Enggak gitu Pak ya. Berebut gitu ya. Berebut aktivitas, kebayang tuh kalau malaikat ribut itu Pak ya. Berebut. Wah, terpuguh-puguh. Nah, saya ninggalin orang ini sebel itu kan, malaikat Jibril cabut nyawa kan itu, kebayang. Makanya dikasih tugas masing-masing malaikat itu, dan malaikat dikasih tugas itu nggak pernah itu iseng-iseng nyari tugas yang lain. Beda dengan manusia Pak. Manusia mah iseng aja gitu, sudah jelas tugasnya ini, iseng-iseng cari tugasnya ngambil tanggung jawab atau tugas yang lain yang diambil kan itu manusia Pak ya. Kenapa? Karena dibekali syahwat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya sifat zolim terhadap hambanya. Allah tidak punya sifat zolim Pak terhadap hambanya. Maka wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Wahai Adam, ketika aku hendak menciptakan kamu, sempat diprotes oleh malaikat yang lebih dulu aku ciptakan. Karena kamu aku bekali syahwat. Namun karena engkau akan aku jadikan khalifatu fil ard, maka aku berikan pula berupa syariat. Kalau saya memberikan perumpamaan itu Pak,
Syahwat itu di kendaraan gas, Pak. Penting, Pak, syahwat itu. Bayang manusia kalau nggak ada syahwat, tuh hayang nikah, tuh hayang punya rumah, tuh hayang punya kendaraan, lurus kayak gitu, Pak ya. Tuh hayang nanaon pokoknya itu kalau nggak ada syahwat. Allah bekali syahwat. Kenapa? Sebagai pemakmur bumi ini, yang gitu. Namun karena Allah tidak zalim tadi, maka Allah bekali pula dengan syariat. Nah, syariat ini dalam kendaraan itu apa, Pak? Rem dan setir, ya kan? Itu syariat fungsinya. Kalau yang namanya syahwat ngegas terus, digas terus. Nah, makanya syariat itu, nah ini udah mau nabrak nih, belok kan gitu, Pak ya. Belokin. Kalau ternyata nggak bisa juga dibelokin, direm. Nah, berhenti kan gitu. Itu tugas apa syariat begitu, Pak, dalam sebuah kendaraan. Jadi betapa penting. Syahwat penting, syariat juga penting. Kebayang coba kalau di kendaraan itu nggak ada setir, nggak ada rem, yang ada hanya gas, ya Pak. Wah, coba berantakan itu. Iya. Nah, begitu juga atau kebalikan. Mobil itu dibekali setir sama rem, tapi nggak ada gas, maju-maju atau gitu. Nah, betapa pentingnya ini. Kedua-duanya ini sesuatu yang sangat penting. Maka Allah bekalilah kita dengan syariat itu agar kita gunakan syariat itu. Jangan sampai gas terus yang kita lakukan. Nah, menjadi hal yang sangat penting. Dalam rumah tangga juga begitu. Yang kita lakukan, kita perbuat terhadap pasangan kita ini domain syahwat atau syariat, kan gitu. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Sambil contoh sederhana saja, Pak. Hanya gara-gara anak itu minta izin ke orang tuanya, ke ibunya dulu biasanya anak minta izin. "Mah, boleh nggak saya pergi ke sana?" Jangan. Jadi seorang istri itu mudah sekali mengatakan jangan. Kenapa, Mak? Karena daerah itu begini. Wah, langsung karena syahwatnya yang main, perasaannya yang main di sana. Datanglah anak itu ke bapaknya gitu. "Pak, boleh nggak aku main ke sana?" "Silakan." Bayang tuh, Pak. Hari istri bilang jangan, bapak bilang silakan. Terus anak jadi gimana itu, Pak? Ngikutin ibu atau ngikutin bapak? Yang ada bingung, Pak. Mau ngikutin ibu gimana, ngikutin bapak sudah mempersilahkan kan gitu. Sementara anak juga punya syahwat, kan gitu ya. Anak juga punya keinginan. Nah, kalau keinginan anak yang lebih dominan itu pergi ke sana, maka yang diikutin adalah bapaknya, kan gitu. Tapi kalau anak itu tidak punya keinginan ke sana, karena ini adalah perintah guru misalnya kan gitu, Pak ya, maka dia ikutin ibunya. Makanya anak itu bagaimana orang tuanya. Ma fil aba fil abnah, kata Rasulullah. Anak itu bagaimana kedua orang tuanya. Betapa pentingnya ini. Masing-masing pasangan, ya suami istri ini yang ada di kepalanya, ya paradigma yang dibangun itu adalah mengedepankan syariat ketimbang syahwat. Ya, syahwat itu sebagai pengendali. Sambil contoh yang lain misalnya. Dalam surat Al-Ankabut itu Allah menyatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Melalui ayat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengutamakan darul akhirah. Apa itu artinya, Pak? Mengutamakan kehidupan di akhirat. Kan ayat menyatakan begitu. Carilah olehmu bekal untuk akhiratmu. Itu yang harus kita kejar, akhirat. Wala tansa. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu juga harus ingat nasibaka minad dunya, bahwa kamu itu sedang hidup di
dunia. Nah itu. Jadi akhirat itu menjadi tujuan utama kita. Akhirat dunia itu jangan sampai kita lupakan. Realita yang terjadi apa Pak? Terbalik ya. Dunia itu harus kita kejar. Akhirat jangan sampai lupa. Itu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Wah, ketika sibuk melakukan aktivitas itu, lupa belum sholat. Nah, kenapa? Karena tadi akhirat itu jangan sampai dilupakan yang ada di kepalanya. Padahal kalimat Al-Quran surat Al-Ankabut itu 78, kejar olehmu apa bekal untuk di akhirat. Kalau kita mengejar akhirat karena dunia itu bagian dari akhirat, maka otomatis akan terbawa. Tapi kalau kita mengejar dunia karena akhirat bukan bagian dari dunia, kan gitu ya, tidak akan dapat kita akhiratnya. Nah, jadi konsep mati syahid, konsep husnul khotimah tadi selalu mengedepankan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi orang yang dikatakan mati syahid ya Rasulullah, yang dikedepankan adalah syahwat, bukannya syariat. Dan banyak hal yang lain tentunya. Nah, itu yang kedua. Jadi target yang kita capai dalam membangun rumah tangga, membangun masyarakat adalah sya'idun fid dunya wa sya'idun fil akhirah. Sebagaimana doa yang kita lantunkan gimana Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kan itu doa yang kita lantunkan. Kita pengen bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Jadi kebahagiaan. Oh, sudah masuk nih waktu suruh Pak ya. Jadi itu. Dan yang terakhir, pertama apa tadi Pak? Motivasi Pak ya. Aduh. Jangan Bapak ketularan ibu-ibu ya barho teh. Naon barho Pak? Kan can bubar atuh ibu ya teh. Berarti barho na teh babari poho, bukan bubar poho. Selama ini tuh ibu-ibu bilang barho teh bubar poho, can bubar geus poho coba. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah motivasi. Apa sih yang menjadi motivasi kita? Nah, tadi termasuk misalnya kita bangun pagi Pak. Kita bangun, orang belum pada bangun, kita sudah bangun jam 1:30 malam. Apa sih motivasinya kita bangun 1:30 malam? Jadi segala aktivitas yang kita lakukan itu sangat tergantung dengan innamal a'malu binniyat. Apa sih niat kita? Saya bangun malam biar orang lain tahu saya suka bangun malam. Nah, beda itu motivasinya Pak ya kan gitu. Saya bangun malam itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan fatahajjat nafilatan lak, gitu kata Allah. Jadi perintah Allah. Nah, itulah pentingnya syariat dikedepankan. Jadi segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan, Allahu ghayatuna. Allah itu yang menjadi komandannya. Nah, yang kedua, target. Nah, targetnya adalah bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Yang ketiga, tujuan Pak. Jadi tujuan dalam mengarungi kehidupan kita adalah mardotillah ilahi li firdausi ahla, kan gitu Pak ya. Gimana dilaguin gitu Pak, ada lagunya itu deh. Ya Allah, orang model saya ini nampaknya tidak pantas kalau masuk surga. Kenapa? Karena selain mengedepankan syahwat. Gitu ya. Orang model kita ini sering mengedepankan syahwat. Tapi wahai Allah, wala aqwa 'alan naril jahim. Saya tidak akan mungkin kuat pula wahai Allah kalau harus masuk neraka. Luar biasa ini kalimat Pak ya. Itu menggunakan bahasa diplomatis ke Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Iya, ke Allah itu pakai bahasa diplomatis.
Ya Allah, nggak kuat saya, orang model saya nggak pantas masuk surgamu. Kenapa? Sering mengedepankan syahwat. Tapi saya juga nggak akan kuat ya Allah kalau engkau masukkan neraka. Masya Allah, ini luar biasa itu kalimat, Pak. Nah, paling tidak kita berusaha, karena syahwat memang Allah titipkan kepada kita. Ya, kita gunakan syahwat itu untuk apa? Spirit yang mendorong berbagai aktivitas adalah syahwat. Wah, saking semangatnya sholat zuhur 8 rakaat, ente gitu, oke dapatnya, udah mumpung lagi semangat itu, ente. Ada syariat di situ, bahwa syariatnya sholat zuhur 4 rakaat. Jangan muntang-muntang gas teh apa ya kan itu tidak. Nah, mudah-mudahan sekali lagi apa yang bisa kita lakukan dalam hal ini, melaksanakan semua apa yang telah Allah perintahkan kepada kita meski dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Akhirnya marilah sama-sama kita bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengedepankan syariat yang Allah sampaikan kepada kita semua. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suasana yang tenang, damai, nyaman. Ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sementara saudara kita yang ada di Palestina dengan penuh keprihatinannya, dia tidak bisa sebagaimana kita melaksanakan kajian di waktu subuh. Kita doakan pula saudara kita, semoga Allah berikan kekuatan pada saudara kita yang ada di Palestina sana, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak kalah penting, semoga Allah segera memenangkan kaum muslimin yang ada di Palestina sana, sehingga Palestina menjadi tanah suci yang ketiga yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kita doakan semoga Allah segera memenangkan Masjidil Aqsa menjadi di tangan umat Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma rabbi ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al ghala wal waba wa zina wa zalazila wa miha wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khasatan wa an sa'iri baladil muslimin amatan ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma al'an kafarata ahlal kitab allazi yasudduna an sabilik wa yukazzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khallib baina qalbihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka allazi la tarudduhu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma aizal islam wal muslimin. Allahumma aizal islam wal muslimin. Allahumma aizal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wansur ibadaka muwahhidin. Allahumma anjil mu'minina fi biladi Palestin khassah wa fi anha'i buldanani mu'minin amatan ya rabbal alamin. Allahumma shdud wa ta'taka 'alal kuffar yahudi Israel wa surqaihim. Allahumma sattit samlahum wa qarrik jam'ahum wa hizimhum wa zilzul aqdi min haqtil aqdamahum. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma fukkil qaida asrahum wa farij anhum qarrabahum. Allahumma shfi mardahum wa qawwi ajizihim. Allahumma a'inhum ala balaihim wa hawwin alaihim ya maulana ya rabbal alamin. Allahumma la taj'alna fitnatal ladzi kafaru ghufran lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.